Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nanda-nanda semuanya? Semoga hari ini kalian semua, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke nanda sekalian, hari ini Ibu akan membahas tentang simpanan yang ada di bank. Salah satunya adalah deposito. Baik nanda-nandaku semua, silakan kalian pelajari video pembelajaran Ibu tentang deposito ini dari awal sampai akhir, karena di sepanjang video ini akan Ibu tayangkan soal-soal tentang deposito tersebut. Oke, tetap semangat. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dan simpanan deposito memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Apa sih keuntungan deposito itu? Tentunya deposito memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Mengapa bank berani memberikan suku bunga yang lebih tinggi? Tentunya karena simpanan deposito itu memiliki jangka waktu, sehingga bank bisa dengan leluasa menggunakan dana nasabah untuk kegiatan usaha bank. Baik nanda-nandaku, seperti apa sih cara kita membuka simpanan deposito pada bank? Mari kita lihat bersama. Syarat dan ketentuannya yang pertama, dia bisa perseorangan atau lembaga, bisa WNI atau WNA, dan tentunya memiliki identitas diri. Kemudian untuk setoran perorangan biasanya dimulai dari 1 juta rupiah, dan untuk lembaga sebesar 5 juta rupiah. Dan tentunya mereka harus sudah mengisi dan menandatangani formulir pembukaannya. Pertama adalah bagaimana syarat kita membuka deposito pada bank. Manfaat yang kita peroleh dari simpanan deposito yang pertama adalah bunga menarik. Mengapa bunga menarik? Karena suku bunganya lebih tinggi daripada simpanan pada giro dan tabungan. Yang kedua, jika kita menariknya tidak per bulan, nanti saja misalnya, bunga tersebut akan dikapitalisasikan, artinya dikumpulkan oleh bank, dan kapan nasabah akan mengambil tentu akan dapat dilakukan, dan itu tentu lebih besar mendapatkannya. Yang kedua, jangka waktunya bervariasi, bisa 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kemudian simpan deposito itu bisa dijadikan jaminan kredit dan tentunya aman. Mengapa? Karena simpanan deposito sudah dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, nanda-nanda sekalian, bagaimana saat kita sudah membuka rekening di bank tersebut? Apa yang kita lakukan? Yang berikutnya adalah kita harus melakukan setoran awal. Seperti ini formulirnya. Kita harus mengisi nama, lalu mata uangnya apa yang kita gunakan, jenis rekeningnya apa, contohnya adalah deposito berjangka, lalu berapa nominal yang akan kita simpan, dan berapa besarnya suku bunganya, dan bagaimana cara penarikan suku bunganya, lalu ditandatangani oleh nasabahnya. Dan perbedaan antara deposito dengan tabungan salah satunya adalah
bahwa si pemilik deposito akan mendapatkan apa yang namanya bilet deposito. Bilet deposito sebagai bukti bahwa nasabah memiliki simpanan di bank tersebut. Dan bilet deposito itu tidak boleh hilang, artinya harus dijaga dengan baik karena bilet deposito digunakan sebagai bukti bahwa si nasabah memiliki simpanan pada bank tersebut. Seperti apa sih isi bilet deposito? Baik, akan Ibu jelaskan. Dalam bilet deposito terdapat jumlah uang, berapa jumlah uang yang kita depositokan, lalu ada nomor seri dan bilet depositonya, lalu atas nama siapa bilet deposito itu, di mana alamat si pembuka deposito. Contohnya di sini adalah nama Ibu Suherni dengan alamatnya Kampung Pintu Air, lalu dengan suku bunganya 5,5%. Dan jangka waktunya adalah 1 bulan. Bu Herni mengambilnya, berarti jika ia membuka di tanggal 22 Januari, 22 Februari dia akan bisa mengambil depositonya. Dan untuk pengambilan bunganya akan dikapitalisasikan. Nah, seperti ini bentuk bilet depositonya. Oke, nanda semuanya, kira-kira sudah paham ya bagaimana apa itu deposito, bagaimana syarat pembukaannya, lalu bagaimana cara kita menyetorkan setoran depositonya, dan bagaimana bentuk dari bilet depositonya sudah dijelaskan. Untuk soal kedua adalah dalam bilet deposito data apa yang harus diisi oleh bank tersebut. Anak-anak semua, biasanya tujuan nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank adalah tentunya mengharapkan bunga yang lebih tinggi. Seperti apa suku bunganya? Mari Ibu jelaskan. Suku bunga berdasarkan jangka waktunya ada 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 dan 24. Ini ilustrasinya ya. Dengan simpanan di bawah 100 juta misalnya, jangka waktu 1 bulan, suku bunganya 5,5%, 3 bulan 6,25%, 6 bulan 6,50%, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun itu sama ya. Jadi suku tertingginya adalah 6,5%. Jika deposito kalian sebesar di atas 100 sampai 1 miliar, suku bunganya tentu lebih besar lagi. Oke, untuk yang 1 bulan 5,75%, dan untuk 3 bulan 6,5%, 6 bulan 6,75%, sampai di umur deposito 2 tahun. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana sih cara menghitung bunga deposito? Perhitungan bunga deposito memiliki rumus, yaitu jumlah simpanan dikali jangka waktu dikali suku bunga dikali 80%. Oke, nah bagaimana pendapatan bunga itu akan diperoleh oleh nasabah? Nasabah akan memperoleh bunga setiap bulan sesuai saat dia membuka depositonya. Contoh, Bu Hilal membuka deposito di tanggal 1 Februari 2022. Jangka waktu 3 bulan. Nah, berarti bunga yang akan Ibu peroleh adalah sebanyak 3 bulan di tanggal 1 Maret, 1 April, dan 1 Mei. Oke, sekarang ternyata seandainya di pembukaan Ibu dengan jangka waktu 3 bulan, di bulan kedua Ibu akan menarik depositonya. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa, Bu, kan tidak sesuai perjanjian. Kan Ibu sudah bilangnya 3 bulan, mengapa 2 bulan sudah ditarik? Oke. Nah, jawabannya adalah bahwa deposito tersebut bisa diambil oleh nasabah, tetapi nasabah akan dikenakan sanksi atau penalti. Apa itu penalti? Penalti adalah sanksi yang diberikan oleh nasabah jika menarik depositonya sebelum jatuh tempo.
Lalu berapa besarnya penalti itu, Bu? Untuk penalti disesuaikan dengan kebijakan dari banknya. Contoh, jika bank mengenakan penalti 0,5% dari deposito yang ditarik sebelum jangka waktunya, tinggal kita kalikan. Seandainya Bu Hilal menyimpan deposito sebesar 50 juta, maka penalti yang akan dikenakan oleh Bu Hilal adalah 50 juta dikali 0,5%. Berarti nanti Bu Hilal akan dikurangi jumlah uang yang didepositokan dengan penalti tersebut. Jadi tidak ada istilah tidak bisa diambil karena sudah kesepakatan. Kesepakatan tetap berjalan, tetapi ada sanksi yang harus ditanggung oleh nasabah. Jadi sudah paham kan kalian bagaimana cara membuka depositonya? Bagaimana apa saja syarat-syaratnya, lalu bagaimana cara mengisi formulir setorannya, dan apa saja isi dari grade deposito, serta bunga yang akan kalian peroleh dan penaltinya. Jika seseorang yang menyimpan depositonya dalam waktu 6 bulan, ternyata di bulan keempat ia menarik depositonya, apa yang akan dilakukan oleh bank? Baik, Nanda semuanya, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran Ibu dan sudah melihat pertanyaan di sana, silakan jawabannya kalian upload di Google Classroom yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.